Penyebab kematian Zefania Karina, anak Karen Poru dan Arya Satria masih menjulangkan tanda tanya. Terlebih hasil autopsi yang dibocorkan polisi belum dirilis secara resmi. Kabarnya tim forensik yang mengatopsi jenazah Zefania belum melengkapi berkas acara perkara. Lalu benarkah patah tulang sendi yang dialami Zefania akibat jatuh dari ketinggian? Atau karena sebab lain? Mengapa setelah buah hatinya wafat, Arya makin bernafsu membongkar aib rumah tangganya dengan Karen? Apa yang akan dilakukan Arya pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT atas laporan Karen? Selama 30 menit, saya, Dias Lestari, akan mengulas perseteruan Karen Poru versus Arya Satria yang kian panas pasca jenazah putri mereka diautopsi. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Hari ini genap 1 bulan 7 hari, Zefania Karina, putri sematawayang Karen Poru dan Arya Satria Klaproth meninggalkan dunia fana. Selama itu pula hidup Karen seolah hampa. Ada satu ruang kosong di relung kalbunya yang tak bisa diisi orang lain selain Zefi. Andai bidadari kecilnya itu wafat karena sakit, mungkin akan lain ceritanya. Hati Karen tak akan sepedih sekarang. Tapi saat kepedihan berkelindan bersama rasa rindu yang tak tertahankan, Karen berusaha melakukan apa yang disukai putrinya semasa hidup. Dulu, Zefi senang bila melihatnya menyanyi di atas panggung. Maka Karen pun kembali menyanyi. No one by my side, I gotta say my pride. A man full of wisdom right in front of my face. To have a new home, though we have to go. I see people come and go. Karena anak saya, Zefania, itu paling suka kalau maminya nyanyi. Kalau kemana-mana saya manggung atau apa, kalau itu tidak terlalu malam, pasti Zefania ikut gitu. Jadi saya melakukan hal-hal yang disenangi sama anak saya juga. Anak saya juga suka nyanyi gitu. Jadi itu menghibur hati saya dengan saya bernyanyi ke anak saya gitu. Jadi itu penghiburan saya lah gitu. Mulai bekerja lagi gitu ya, supaya saya ada kesibukan juga gitu ya, nggak di rumah terus, mulai kerja sekarang gitu ya, udah mulai nyanyi lagi kemana-mana. Ya, Karen ingin tegar demi Zefi. Drama penuh air mata sudah lewat ketika ia mengantarkan Zefi ke pembaringan terakhir 7 Februari lalu. Dan saat mengenakan baju baru ke jasad putrinya yang baru saja diotopsi pada 19 Februari. Berbeda dengan Karen, Arya Satria baru muncul 20 hari pasca kematian Zefi. Pria berbadan tegap dan bersuara lantang itu tak sanggup membendung air matanya kala menceritakan detik-detik kepergian putrinya. Menurut Arya, Zefi mengembuskan napas terakhir dalam pelukannya. Zefi putus dari yang bernyawa sampai nggak bernyawa, saya berada di situ. Jadi saya katakan pada anak saya, ini waktu kepergian dia itu menyulitkan posisi saya. Sangat menyulitkan posisi saya. Karena saya tahu kalau ini tidak terjadi, saya yakin saya akan menang kasus ini. Kita kehilangan duit aja, kita kesel kan? Aduh, ini kehilangan anak selamanya loh. Jadi saya minta teman-teman wartawan, tolong, saya nggak minta dikasihanin, saya nggak minta dikutuk, saya nggak minta dipuji, enggak. Pakai hati, pakai jiwa. Yang saya katakan ini is the truth. Saya bukan pembunuh, dan meninggalnya Zefi itu for me it's a mystery.
Misteri betul-betul. Ya, ayah mana yang perasaannya tak remuk redam melihat bidadari kecilnya sudah tak bernyawa. Hanya saja curhat dan kronologi yang disampaikan Arya dianggap terlambat oleh pihak Karen dan sebagian netizen. Saat Karen meminta penjelasan yang masuk akal mengapa putrinya bisa jatuh dari lantai 6 apartemen, Arya tak menampakkan batang hidungnya. Setelah penyebab kematian Zevi menjadi perbincangan panas, mencuatkan dugaan dan prasangka buruk, Arya baru muncul ke hadapan publik. Keyboardis band Sweet Moustache itu merasa jalan sunyi yang dipilihnya setelah Zevi pergi bukanlah sebuah kesalahan. Ada salahnya nggak kalau kita diem? Ada salah nggak kalau kita diem? Ada salahnya nggak kalau saya mau menghormati anak saya? Kurang apa lagi? Saya berani loh taruh nyawa saya lagi. Saya berani tantang kepolisian dan pengadilan soal kebenaran ya. Coba saya tanya balik. Motif saya kalau saya mau bunuh anak saya, apa motif saya? Coba. Apa motif saya? Saya lagi perjuangin anak. Apa motif saya? Darah daging saya sendiri. Gila. Cek, bener nggak saya gila? Gitu dong. Terus saya marah-marah kayak gini tuh kan, dia gila, temperamental. Enggak. Orang ada di posisi saya ini harusnya dia gila. Dia kan ayah juga yang kehilangan anaknya juga. Ya, jadi konsolidasi yang baik lah gitu. Ngomong dong sama ibunya, kayak hari ini kan belum ngomong sama saya gitu. Secara pribadi, apa yang sebenar-benarnya terjadi kepada Zefania. Apakah saya orang tua yang sempurna? Enggak. Apakah Karen orang tua yang sempurna? Enggak juga. Saya kasih tahu di sini. Namanya rumah tangga. Bisa berubah nggak nasib rumah tangga itu gara-gara perbuatan satu orang? Bisa berubah nggak? Bisa. Bak Singa terluka, Arya menantang kubu Karen dan semua orang yang mencurigainya sebagai penyebab kematian Zevi untuk melakukan tes kebohongan. Kronologis, semua sudah saya sampaikan ke polisi. Karena ini adalah 40 hari, biasanya 40 hari orang meninggal. Ini hari ke-20, anak saya meninggal tanggal 7, sekarang tanggal 27. Ini setengah jalan, ini baru setengah jalan. Saya masih berkabung diserang terus. Cukup. Sekarang gini aja dah, kita tanding nih. Kita pakai lie detector, kasih satu pertanyaan sama saya atau dua pertanyaan. Pakai lie detector dari Jepang, dari Rusia, dari Amerika. Pakai lie detector tuh pendeteksi kebohongan. Tes dulu 100 pertanyaan. Puas? Puas. Apakah Arya pembunuh daripada Zefania? Tidak, benar. Kalau jawaban saya benar, saya bukan pembunuh. Apa ganjarannya buat kalian? Janganlah memutarbalikkan fakta yang mengatakan bahwa seolah-olah kita menuduh mereka pembunuh. Tidak pernah kita mengatakan seperti itu. Itu nanti jadi kewenangan polisi. Kan saya sering katakan, apakah kecelakaan, apakah kelalaian, apakah ada tindak pidana yang lain, itu hanya jadi kewenangan polisi. Tapi kesalahan mereka dengan tidak memberikan informasi, kemudian kita minta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut sampai dengan otopsi, itu hak si ibu. Senin lalu, untuk kedua kali setelah kepergian sang putri, Arya muncul di depan awak media. Didampingi kuasa hukumnya, Arya terlihat percaya diri. Bisa jadi karena pada saat bersamaan, Kapolres Jakarta Selatan membocorkan hasil otopsi Zevi. Ternyata bocah malang itu mengalami patah tulang sendi. Tapi karena penyidik membutuhkan keterangan tim forensik, ahli hukum pidana dan saksi mata, maka hasil otopsi resmi belum bisa dirilis. Dari hasil otopsi tersebut kita sudah melaksanakan berita acara kepada pihak dokter yang melaksanakan otopsinya. Sekarang dilanjut dari keterangan, meminta keterangan lagi dari saksi termasuk dari saksi ahli pidana yang kita lagi minta keterangan. Ya. Mengapa penyidik membutuhkan keterangan ahli hukum pidana? Benarkah patah tulang sendi yang dialami Zevi disebabkan hal lain, bukan lantaran jatuh dari ketinggian?
Benarkah minggu depan kubu Karen akan mengajukan proposal kepada pihak berwajib agar Arya segera ditahan? Halo pemirsa Barista, ini dia Purbasari Pore Perfecting BB Cushion. Mengandung SPF 18, vitamin E, dan oil absorber untuk mengontrol minyak di wajah. Mampu menyamarkan pori sehingga wajah halus, lembab, dan bercahaya. Purbasari Pore Perfecting BB Cushion. Pemirsa, andai Zefania masih hidup, mungkin sidang perceraian Karen dan Arya berlangsung alot karena rebutan hak asuh anak. Karen bahkan sempat menggelontorkan isu perselingkuhan Arya dengan Marsyanda demi mempengaruhi keputusan majelis hakim. Lantas setelah Zefania tiada, setelah tak ada buah hati yang diperebutkan, mengapa Karen dan Arya seolah pantang untuk berdamai? Hasil otopsi Zefania Karina justru membuat publik kian penasaran. Analisa patah tulang sendi yang disampaikan tim Puslap 4 Polri kepada Polres Jakarta Selatan belum menjelaskan penyebab cedera itu. Apakah karena jatuh dari ketinggian, benturan dengan benda keras, atau karena sebab lain? Hanya saja kepada pihak Karen dan netizen yang sempat menganggap kematian Zefi tak wajar, Arya menjawab secara tegas. Sekarang kalau saya punya kebenaran, polisi itu kan juga bisa tidak sempurna dalam penilaiannya. Saya ngomong A nih, kebenarannya A. Ternyata polisi bilang A plus B misalnya. Saya salah kan? Berarti saya melawan polisi. Polisi itu harus kita hormati. Lihat penilaiannya betul nggak? Akan dilakukan misalnya proses untuk pendalaman, dia cek CCTV dan lain sebagainya. Kita serahkan ke ahlinya. Makanya saya nggak kabur. Saya ke polisi, Pak, ini yang terjadi. Ditanya list pertanyaan, Pak, ini kurang lengkap. Ditanya lagi pertanyaan lanjutan. Berjam-jam loh tuh Pak, ditanyain. Sama sekali tidak ada komunikasi sampai hari ini. Saya mencoba untuk berkomunikasi, beberapa kali saya WhatsApp, saya bilang, please tell me the truth. Please tell me the truth. Tidak ada balasan dari keluarganya ataupun dari Arya. Gitu. Jadi sekarang masih komunikasi kalau Karen? Kalau saya masih, saya tanya dong, saya tanya terus, itu hak saya untuk bertanya gitu loh. Ini ada apa? Coba keluar dari mulut kamu, apa yang terjadi terhadap anak saya? Tidak ada balasan, tidak ada apapun. Itu nggak ada etikat baik sama sekali gitu. Sementara saya masih stres, masih mikirin anak. Nggak boleh ke kuburan. Nyampe mau ke Karen waktu saya ke rumah duka, saya mau kasih tahu di situ. Pasti dia sebagai ibu mau tahu kan? Dia begini langsung nggak mau ngomong sama saya. That's your moment, itu momenmu di situ. Nggak mau ngomong lagi ya udah, berarti terus difitnah-fitnah gini, saya udah malas ngomong. Ya, Arya meradang karena dirinya seolah dituding mencelakai putrinya sendiri. Meski pihak Karen tak pernah menuduh secara langsung, menurut Arya pernyataan kubu Karen termasuk mantan pengasuh yang turut memandikan jenazah Zefi telah membentuk opini negatif tentang dirinya. Pertama aku sampai ke rumah sakit, yang aku dengar kabar pertama tuh dibilang dia tuh jatuh dari apartemen lantai 6. Berarti dugaan pertama terlintas di pikiran aku, pertama kali tuh yang ada di pikiran aku tuh, kalau nggak kepala pasti tangan atau kakinya patah. Nggak ada Mbak. Aku karena dengan penasaran aku masuk, aku buka kafannya, aku ciumi dia, adik kenapa harus kayak gini terjadi gini. Jadi aku cuma lihat tuh memar di kepala dia Mbak. Saat dilihat tuh badan dia tuh mulus. Asumsi dulu pelaku utamanya, aktor dalang apa whatever, janggal, diperhalus, mau mengatakan bahwa saya kan, itu kan, nggak mungkin dia jatuh karena mukanya apa, utuh. Kalau saya, aduh Tuhan bersyukur di sini ada semen, di sini ada ini, dia jatuhnya di sini, saya bersyukur Tuhan, anak saya masih bisa saya lihat cantik, itu dong. Husnuzonnya berprasangka baiknya melihat bahwa kebesaran Tuhan di dalam kemungkinan dia ada semen di sini dan tiang di sini, dia bisa jatuh di sini dan di bawah pohon. Saya bersyukur. Bukan bersyukur atas kepergian dia, bukan. Saya bersyukur bahwa anak saya tetap bisa utuh. Saya bersyukur saya masih bisa cium dia. Ini hal yang berat loh Pak, anak loh.
Selain murka pada Karen yang notabene masih berstatus istrinya, Arya juga tak terima dengan pernyataan Bima, adik Karen, di sejumlah media hiburan. Bima seolah menuding Arya tak bisa mengurus dan memberikan perlindungan kepada darah dagingnya sendiri. Bima jelek-jelekin saya biarin. Dia nggak ngerti apa yang dia perbuat. Punya anak aja belum. Boro-boro anaknya meninggal, dia ngalamin punya anak aja belum. Orang tuanya juga masih hidup. Apa namanya, secara hukum unsurnya dia lalai, ya. Katakanlah terjatuh gitu karena tidak diperhatikan, karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Itu berarti sebenarnya Arya nggak layak untuk mengasuh. Kenapa dia hambat-hambat Ibu Karen waktu hampir 6 bulan mencari-cari, bahkan nomaden kan? Bahkan sampai ke Komnas Perlindungan Anak kita panggil pun dengan arogannya dia tidak mau datang. Ketika tidak kita panggil, dia datang, malah maki-maki di kantor orang misalnya kayak gitu. Itu saja sudah menambah kesimpulan saya bahwa dia selain temperamen, ya, itu sudah tidak layak lagi mengasuh. Karena manusianya seperti itu, di kantor orang lain aja dia berani memaki-maki. Ya, tragis dan miris. Bocah cantik yang diperebutkan kedua orang tuanya itu harus pergi untuk selama-lamanya. Ironisnya, atas nama harga diri dan menegakkan kebenaran menurut versi masing-masing, Karen dan Arya semakin panas berseteru. Aksi saling lapor polisi seolah menapaki babak baru pasca Arya ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT oleh Polres Tabes Bandung. Yang menarik, kenaikan status dari terlapor menjadi tersangka itu tak membuat kubu Arya panik. Arya justru merasa senang lantaran bila dipanggil pihak berwajib, ia sudah punya jawaban jitu. Lalu benarkah kisah heroik Arya saat menyelamatkan Karen dari aksi mencelakai diri sendiri telah direkayasa menjadi kasus KDRT? Ya, di dalam suatu penetapan tersangka itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan itu bukan akhir dari segala-galanya. Karena di situ masih bisa orang itu mendapatkan SP3 nanti. Ya. Karena Arya ini juga sebenarnya belum terlalu banyak diperiksa di Polrestabes Bandung. Masih banyak yang bisa kita sampaikan nanti kepada Polrestabes Bandung. Kita juga sudah menyiapkan banyak sekali footage ya, rekaman-rekaman, statement-statement baik itu dari ya semua pihak Karen, semua kami rekam. Dan itu sudah kami lihat banyak sekali ketidakkonsistenan, berbenturan keterangan yang diberikan oleh satu orang yang sama dalam kesempatan yang berbeda. Termasuk nanti di Polrestabes Bandung yang bisa saya sampaikan bahwa pada saat itu Arya itu sedang melakukan upaya pencegahan supaya Karen itu tidak melakukan bunuh diri. Ya. Direkam, puji Tuhan, saya senang itu direkam. Supaya apa? Supaya terlihat, tergambar gitu loh kejadian sepertinya sebenarnya itu seperti apa. Jangan membela diri. Sekali lagi saya suka bilang jangan suka membela diri untuk sesuatu yang salah. Menyertakan visum saat melapor tindak KDRT yang diduga dilakukan Arya. Tapi kubu Karen sempat terkejut lantaran pasal yang dikenakan pada Arya adalah pasal kekerasan psikis yang hukumannya ringan, 4 bulan penjara. Saya nggak tahu yang dilaporkan Karen itu apa di Polrestabes. Cuman kalau saya baca ini kekerasan fisik, ya, kekerasan fisik. Lalu yang diumumkan oleh Bapak Kapolres ini adalah Pasal 45 ayat 2. Ayat 2 itu dengan ancaman pidana 4 bulan penjara. Ya, itu adalah kekerasan psikis. Jadi apa yang diberitakan bahwa seakan-akan ini terjadi kekerasan fisik, ya ternyata enggak juga. Nah, saya juga mau nanggapin dari pengacaranya Arya. Kalau menurut saya itu ya, itu kan hak penyidik. Pasal apa yang disangkakan sesuai dengan hasil dari penyidikan, ya kita tidak boleh dong mendahului teman-teman penyidik. Kita tidak boleh salah ini penyelidikannya. Teman-teman kepolisian Polrestabes sudah sangat profesional dalam melakukan penyidikan ini. Meski Arya tak dijerat pasal kekerasan fisik, kubu Karen berharap Polrestabes Bandung melakukan penahanan pada Arya. Pasalnya, usai dilaporkan atas dugaan KDRT, Arya seolah tak jerah hingga melakukan pengeroyokan kepada Karen.
Kita akan menyampaikan secara tertulis ke teman-teman kepolisian Polrestabes Bandung untuk melakukan penahanan. Karena tujuan dari penahanan ini salah satunya adalah agar tidak mengulangi kejahatan kembali. Sedangkan saudara Arya ini kan di Jakarta di Polres Jakarta Selatan juga kan dilaporkan. Dan itu ada keterkaitannya, saat itu berebutan anak. Nah, untuk menghindar dari pengulangan kembali ini ya salah satunya harus dilakukan penahanan. Di Bandung, Polrestabes Bandung, KDRT sampai hari ini belum selesai juga. Kalau itu bisa ditangani dengan cepat, saya tidak akan kehilangan anak saya, mungkin anak saya sudah ada di tangan saya. Ya. Kalau itu ditangani dengan cepat, saya mungkin hari ini sudah memeluk anak saya. Karena bukti sudah kuat ya Bang ya. Semua sudah ada. Lantas bagaimana laporan dugaan perzinahan yang dilaporkan Arya ke Polres Jakarta Selatan? Benarkah Karen dan pria yang diduga menjadi kekasih gelapnya bakal dijadikan tersangka? Bukti apa yang dimiliki Arya untuk menggiring mereka? Kisah cinta Karen Poru dan Arya Satria bikin miris publik dan awak media. Dulu menikah atas nama cinta, sekarang berseteru bak musuh abadi. Kehadiran buah hati seolah tak berhasil menguatkan temali cinta Karen dan Arya, terlebih ketika kehadiran orang ketiga mengusik rumah tangga mereka. Lantas siapa pria yang dicurigai Arya sebagai kekasih gelap Karen? Benarkah pria itu adalah promotor musik? Siapkah Karen menjadi saksi terlapor atas kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan Arya? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, perseteruan Karen Poru dengan Arya Satria Kleproth kian memanas. Apalagi setelah hasil autopsi meninggalnya putri sematawayang mereka, Zefania Karina, pasangan yang pernah saling mencintai ini semakin menabuh genderang perang. Jika sebelumnya Arya bungkam meski terus mendapat serangan dari kubu Karen, kini akhirnya Arya angkat bicara. Bahkan Arya yang terus merasa dipojokkan, akhirnya melaporkan Karen atas tuduhan perzinahan ke polisi. Lantas bukti apa saja yang dimiliki Arya untuk menyeret Karen ke kursi panas pengadilan? Ini saya harus ungkap mau nggak mau gitu. Dan inilah yang merupakan titik awal kejadiannya kenapa saya sama Karen harus bercerai. Sampai dengan Zefania meninggal. Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada hal ini nih, mungkin Zefania masih hidup. Gitu. Justru inilah penyebab kenapa Zefania harus saya ambil pada saat itu, karena kita juga melihat bahwa perzinahan ini bukan hal yang patut untuk dicontoh sebagai untuk anak perempuan. Ya. Menanggapi begitu, saya nggak mau menanggapi hal-hal seperti itu, karena buat saya sekarang fokus adalah kasus Zefania sendiri, dan saya sebagai seorang ibu, saya hanya fokus untuk mengetahui yang namanya kebenaran tentang anak saya. Ya, isu perselingkuhan Karen sudah lama Arya dengar. Bahkan alasan itulah yang membuat Arya memilih menggugat cerai Karen. Namun kala itu Arya enggan membeberkan alasan yang membuat dirinya menggugat cerai Karen, lantaran tak ingin kondisi psikologis putrinya terganggu. Kini setelah Zefania tiada, Arya akhirnya berani angkat suara tentang Karen yang memiliki pria idaman lain. Yang saya peduli adalah, saya peduli soal apa? Cuma satu yang saya peduli. Saya peduli untuk bisa mengungkap kebenaran. Kalau saya mengungkap kebenaran dengan segala bukti-bukti yang saya punya,
saya beberin di sini. Saya kena undang-undang ITE nggak? Pintar-pintar dong, kena saya. Kalau dia bisa jamin, saya beberin semua. Dari A sampai Z, bukan cuma ini aja, semuanya saya jelasin. 1, dia pasti kalah. 2, atau dia nggak berani. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi kalau saya sih sebetulnya lebih santai aja karena buat saya ini hal-hal yang nggak semestinya, nggak pantas untuk pada saat seperti ini. Anak saya belum kering kuburnya gitu loh. Saya tuh mau diapain aja, mau dituduh apa aja silakan. Nanti kan akan ada pembuktian hukum ya Om ya, begitu. Orang mau bilang apa, mau nuduh apa, silakan. Ihwal dugaan perzinahan yang dilaporkan Arya dianggap basi oleh kubu Karen. Pasalnya, usai pemakaman Zevi, kuasa hukum Arya sempat menggelar pertemuan dengan kuasa hukum Karen. Saat itu, menurut Wemi Amanupunyo, kuasa hukum Karen, kubu Arya sempat menawarkan win-win solution. Jika pihak Karen tak membesar-besarkan penyebab kematian Zevi, pihaknya akan menghentikan perseteruan, termasuk soal isu perselingkuhan Karen. Lawyernya, itu saya sudah tahu lama. Ini berita basi, jujur aja saya ngomong ini. Ya, pada saat itu saya tidak mau bicara. Kenapa? Karena saya pikir ngapain sih? Ya kan kita mesti membicarakan hal-hal yang nggak penting. Jadi sebetulnya laporan yang dibuat bahwa Mbak Karen berzina, ini satu bargaining yang sudah pernah ditawarkan ke saya. Mereka meminta supaya kami tidak membesar-besarkan proses kematian si anaknya itu si Zevi. Bargainingnya adalah mereka tidak akan meributkan atau mempermasalahkan masalah perzinahan yang dilakukan oleh Mbak Karen. Begini, saya perlu jelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa pertemuan yang saya lakukan dengan saudara Wemi itu adalah satu-satunya pertemuan yang kami rancang dengan penuh kasih. Ya, di mana keluarga ini sedang berduka, saya mengundang pengacaranya, saya sampaikan kepada dia bahwa posisi Karen itu sekarang lagi bagus, lagi ada di sini. Posisi Arya sedang ada di sini, ya, dengan pemberitaan bahwa seakan-akan Arya ini sudah melakukan pembunuhan kepada putrinya sendiri yang sedang dia perjuangkan, ya. Lalu saya bilang apa? Lalu saya bilang bahwa nggak apa-apa kita berhenti di sini, ya. Itu tindakan yang buat saya ya dari pihak Arya juga sangat mulia begitu. Terus sekarang diputar balik seakan-akan ini mau membungkam, ini mau meredam, apa urusannya? Pernyataan kubu Karen membuat berang kubu Arya. Rabu lalu, kuasa hukum Arya langsung menggelar konferensi pers untuk membalas manuver hukum kubu Karen. Kepalang basah, sekarang Arya ingin habis-habisan menghadapi Karen. Dua sejoli yang basi terikat pernikahan itu tak sungkan lagi membongkar aib rumah tangga. Ya itu, katanya ada pengakuan baik dari Mbak Karen sendiri maupun dari perempuan yang merasa di suaminya katanya yang dekat sama Mbak Karen, ya kan. Nah itu kan apa susahnya sih Mas minta orang mengaku gitu. Ya, salah satu aib yang dibeberkan pihak Arya adalah isu perselingkuhan Karen di Belanda. Lalu benarkah Karen berselingkuh dengan seorang promotor musik? Soal yang dari si manajernya Karen itu yang di Belanda itu katanya ada videonya juga. Video apa? Video apa? Video rekaman Karen di Belanda. Soal apa? Udah. Mohon maaf ya saya pakai kata-kata ini karena saya nggak bisa dapat kata yang lebih melukiskan. Jangan terlalu banget dalam menjelaskan sesuatu. Masalahnya kalau saya beberkan ini, mau nggak mau kalau saya buka, udah di situ. Kalau mereka mengerti hukum, ya tentunya harus dengan bukti yang kuat. Ya karena sekali lagi saya katakan kalau hanya dengan bukti yang tidak kuat, kemudian mereka berusaha untuk menjatuhkan nama baik klien saya, ya saya akan lapor balik nanti.
Tak mau kalah dengan Arya, dalam proses sidang cerai yang masih berlangsung, Karen justru menggelontorkan isu jika Aryalah yang memiliki wanita idaman lain. Karen bahkan terang-terangan menuding Arya memiliki hubungan spesial dengan artis cantik Marshanda. Karen pun membeberkan bukti-bukti bahwa Arya dan Marshanda memang tengah menjalin asmara. Salah satunya adalah perihal Arya yang tinggal di apartemen milik Marshanda. Karen dari awal yang sesuatu yang nggak ada jadi ada. Kalian ini terjebak sama isu Marshanda, isu ini, isu. Lihat dulu dong ujungnya. Sekarang yang mereka lakukan, oh langsung totok aja, nggak mau ketahuan boroknya nih. Anak saya udah meninggal nih, masih bagus saya tahan mulut saya nih. Saya nggak bicarain borok-boroknya itu yang diketahui orang tuanya, ditahu keluarganya juga. Masih bagus saya nggak ngomong. Toh wajar kalau misalnya saudari M kan yang memiliki apartemen, wajar kalau diminta keterangan. Sungguh ku menyesal